Mari kita kembali membaca kepada Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita akan selesaikan 5 jabatan gerejawi yang Kristus karuniakan setelah dia naik ke surga. Efesus pasal keempat, kita membaca bersama-sama ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Semua membaca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekali lagi saya membaca ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan Engkau sudah memberkati jam sebelumnya. Beri kekuatan kepada kami pada minggu ini, sebagaimana Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami pada minggu-minggu yang lampau. Firman Tuhan menjadi bekal hidup kami. Firman Tuhan menjadi dasar iman dan kelakuan kami. Firman Tuhan menjadi bijaksana, menjadi mata rohani, dan juga menjadi kekuatan kami untuk hidup bersaksi bagi Tuhan. Dengar doa yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah berbicara tentang kelima jabatan gerejawi yang diberikan oleh Kristus. Sekali lagi saya mengatakan, inilah karunia. Karunia bukan hanya urapan-urapan untuk pelayanan di dalam keterampilan dan talenta yang tertentu saja. Karunia termasuk semacam jabatan yang Tuhan berikan kepada gereja, sehingga gereja boleh berlangsung dan terus hidup di dalam proses sejarah sampai Kristus datang kembali. Saudara-saudara, Israel itu bukan inti daripada seluruh kehendak Tuhan Allah, tapi gereja itulah inti dari seluruh rencana kehendak Allah. Israel hanya menjadi lambang daripada gereja yang konkret, yang wujud di dalam sejarah. Tapi gereja merupakan sesuatu Israel yang sejati. Maka orang yang berada di dalam Kristus, di dalam gereja yang tidak kelihatan, gereja yang kudus dan am, itu adalah orang-orang yang disebut sebagai keluarga Allah, yang disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, inilah satu fokus, satu kekonkretan dari rencana Allah. Bahkan sebelum dunia diciptakan, sudah disediakan, sehingga hadirnya gereja di dalam sejarah menjadi wakil Tuhan. Jikalau gereja yang kelihatan sudah begitu banyak bobrokan, begitu banyak kerusakan, begitu banyak hal yang mempermalukan Tuhan, biar kita berada di gereja yang kelihatan. Kita terus menerus konsentrasi supaya Tuhan membawa kita menuju kepada sesuatu kesempurnaan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam gereja yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara, jabatan gerejawi 5 hal yang diberikan, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, sesudah pemberita-pemberita Injil, sesudah itu kita melihat lagi yaitu gembala-gembala dan guru-guru. Nah, saudara-saudara, saya sudah memberitakan kepada saudara mengenai bahwa kedua jabatan yang di depan itu tidak ada lagi di dalam segala zaman. Sesudah kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru genap diwahyukan oleh Roh Kudus, sehingga dari zaman ke zaman setiap gereja di setiap daerah dengan setiap bahasa atau di dalam keadaan suku dan situasi bagaimanapun harus kembali mendasarkan iman di atas ajaran rasuli dan apa yang diberikan Tuhan di dalam nabi-nabi. Sehingga nabi dan rasul menjadi dasar gereja.
dan Kristus menjadi batu penjurunya. Selain itu kita melihat 3 jabatan yang setiap zaman harus ada. Dimulai dengan pemberita-pemberita Injil. Saya tidak berarti pemberita-pemberita Injil itu tingkatnya lebih tinggi, karena ini 3 jabatan yang setiap zaman harus ada. Tetapi saya berkata, pemberita-pemberita Injil penting sekali, karena mereka mendahului penggembalaan-penggembalaan dan pengajaran-pengajaran. Jikalau tidak ada pemberita-pemberita Injil, tidak ada orang baru masuk ke dalam gereja. Jikalau tidak ada pemberita-pemberita Injil, tidak ada domba-domba yang boleh digembalakan. Itu sebab gereja yang menghina pemberitaan Injil, gereja itu adalah gereja yang menyusutkan sendiri. Gereja yang tidak memperhatikan penginjilan adalah gereja yang tidak mungkin maju. Kira-kira 27 tahun yang lalu, salah satu gereja paling besar di Bandung tulis surat kepada saya. Kami mempunyai anggota 4.000 dan kami menghendaki Stephen Tong bikin kebangunan rohani di sini. Catatan, jangan menginjil, hanya memberi kebangunan rohani kepada anggota yang sudah ada. Lalu saya tanya mereka, mengapa? Mengapa kalau saya berkhotbah di gereja Anda yang begitu besar, saya dilarang menginjil tetapi hanya memberitakan kebangunan rohani untuk orang Kristen? Dia bilang, Pak Stephen Tong, minta maaf karena kita mempunyai 4.000 anggota, sudah 2.000 hilang, sisa 2.000 yang masih aktif. Yang itu aja kalau kembali kita sudah kekualaan, tambah lagi penginjilan baru, terlalu repot buat kita. Saudara-saudara, saya mengatakan kalau demikian, saya diberikan batasan, saya tidak akan datang berkhotbah di gereja. Saudara-saudara, surat-surat yang tumpuk di rumah saya, minta saya pimpin kebangunan rohani ratusan. Saya pilih yang mana yang mempunyai potensi untuk penginjilan hari depan lebih besar, dan saya tidak semua pergi. Nah saudara-saudara, lalu mereka mengatakan, kalau begini, ya Tuhan kasih kebijaksanaan sama you, cuma kita rasa penginjilan itu banyak anggota baru yang susah sekali kita kerjanya. Lebih baik yang sudah ada dikerjakan. Saya mengatakan, jikalau majelis engkau mempunyai sikap seperti ini, saya berkata 20 tahun kemudian gerejamu akan makin mundur. Kenapa? Karena itu prinsip dari kitab suci. Pemberita Injil mendahului gembala-gembala. Gembala-gembala mendahului akan guru-guru. Saudara-saudara, di sini urutan yang ditetapkan oleh kitab suci itu mempunyai bijaksana surgawi yang jangan kita putar balikan. Saudara-saudara, tanpa nabi memberikan nubuat, maka orang tidak tahu siapa akan datang. Kristus sudah datang tanpa rasul yang diutus untuk memberikan penjelasan, orang tidak kenal penuh siapa Kristus yang sudah datang. Nabi dan rasul sudah menjadi dasar gereja. Kristus menjadi batu penjurunya. Sekarang harus memberitakan Injil. Itulah vitalnya daripada gereja. Itulah dinamika daripada sejarah gereja. Penginjilan. Gereja-gereja kalau belum besar masih memperhatikan penginjilan. Gereja-gereja kalau sudah besar menghina penginjilan. Itulah matinya gereja. Itulah pembunuhan dirinya gereja. Gereja-gereja sudah dipelajari oleh orang-orang yang mempelajari church growth. Setelah 37 tahun didirikan, mulai banyak gereja menyusut. Karena mereka mulai sombong. Mereka mempunyai anggota yang banyak. Mereka menganggap mereka sudah stabil. Mereka sudah mempunyai ekonomi yang kuat. Mereka sudah mempunyai organisasi yang begitu hebat. Sudah mempunyai pengalaman administrasi yang kuat. Dan sudah banyak orang yang sudah dilatih dengan baik. Tetapi saudara-saudara, semua itu akibatnya selain mendorong, membantu perkembangan gereja, juga menghambat dan merintangi orang untuk terus-menerus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terus-menerus bersandar kepada Roh Kudus. Karena kita sudah mempunyai pengalaman, kita sudah beres dengan segala administrasi dan organisasi, sehingga administrasi mengganti pimpinan Roh Kudus. Organisasi menggantikan kuasa, urapan yang dari Tuhan, yang langsung dari surga. Saudara-saudara, itu karena tidak lagi mementingkan akan penginjilan. Penginjilan itu begitu penting. Penginjilan itu menjadi salah satu sebab konkretnya penyertaan Kristus di dalam gerejanya. Saudara-saudara, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, pergilah sampai ke ujung bumi, jadi saksiku.
maka aku menyertai engkau. Orang yang tidak ber-PI sukar mengalami kenikmatan bagaimana disertai oleh Tuhan. Orang yang ber-PI, mereka berada di kesulitan, mereka bertantangan dengan orang-orang yang beda ideologi, beda agama. Tapi di dalam PI itulah justru rahasianya menikmati penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau suruh pendeta-pendeta bersaksi bagaimana Tuhan menyertai mereka, selama kesaksian di dalam tema ini miskin sekali. Tapi kalau suruh misioneri-misioneri yang pergi mengabar Injil, mengalami bara bahaya, bersaksi bagaimana Tuhan menyertai mereka, selalu kesaksian itu kaya luar biasa. Saudara-saudara, ini satu dalil. Saya bergereja, saya harap gereja ini perhatikan prinsip-prinsip yang penting seperti ini. Karena Tuhan mengatakan pergi. Waktu engkau pergi, keluar daripada lingkunganmu, bukan untuk kalangan sendiri, justru kepada bangsa yang lain, justru kepada ideologi yang lain, justru kepada agama yang lain, justru mengabar Injil kepada orang-orang yang di tempat yang jauh dengan kesulitan, tantangan, kebahayaan. Disitulah penyertaan Tuhan menjadi konkret dan menjadi fakta yang tidak bisa ditolak. Saudara-saudara, di dalam perjuangan, pergumulan, tantangan, di dalam keadaan yang konflik dan kesulitan-kesulitan, maka di situ penyertaan Tuhan menjadi urapan yang segar luar biasa. Puji Tuhan, di dalam hidup saya, pengalaman saya, kalau saudara mau saya saksikan bagaimana Tuhan menyertai saya boleh berkata kepada saudara, kadang-kadang sering terjadi penyertaan itu menjadi begitu jelas pada waktu bahaya tiba, pada waktu kita berani mengatakan kalimat-kalimat yang paling ditolak oleh orang, tetapi dihendaki oleh Tuhan. Di situ urapan, penyertaan dan kekuatan luar biasa langsung diturunkan dari surga kabar kita. Saya masih ingat Andrew G pernah mengatakan satu kalimat waktu dia berkhotbah, yang dibawa pernah mengatakan bunuh dia, matikan dia. Dia tetap mengabar Injil dengan sungguh-sungguh berani. Dan dia mengatakan pada waktu itu dia begitu lemah. Kadang-kadang dia pernah di Chongqing, satu kota di Tiongkok, lagi khotbah, dia batuk, begitu batuk, muntah darah begitu banyak di dalam sapu tangannya. Keadaan paru-paru yang sudah begitu parah, dia TBC, dia masih berkhotbah dan orang mau membunuh dia. Dia waktu itu masih muda, kurus sekali. Dia keadaan begini, dia mengatakan saat itu memang bahaya, tapi saya merasakan seperti dengan keluarkan tangan, saya langsung bisa pegang kuasa Roh Kudus yang mengelilingi seluruh tubuh saya. Saudara-saudara, pemberita Injil perlu sekali keberanian. Pemberita Injil berada di dalam kesulitan-kesulitan. Pemberita Injil berada di tengah-tengah ancaman. Orang yang tidak ada berita selalu tidak ada bahaya. Orang yang ada berita selalu ada bahaya. Orang yang mempentingkan Injil selalu dibenci oleh setan. Mau menjadi pendeta yang tidak pernah dibenci oleh setan gampang. Tidak pernah menyentuh Injil, tidak pernah berbentur dengan pikiran-pikiran yang berlainan dari firman Tuhan, tidak pernah berani memberikan berita-berita Tuhan yang melawan arus. Engkau menjadi pendeta, menjadi orang-orang hamba Tuhan yang sederhana, yang lancar sekali. Tapi pada waktu engkau melawan arus, engkau memberitakan sesuatu dari surga, dari takhta Tuhan yang berlainan dengan ideologi, filsafat dan pikiran manusia. Di situ kebahayaan dan kesulitan selalu tiba kabar kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah kebaktian kita ini banyak anak-anak sekolah teologi dari Reform Institute, dari STTRI, dari Iman dan sekolah teologi yang lain di Jakarta. Saudara-saudara, biar dengar baik-baik, pemberita Injil didahului. Sesudah baru disebut gembala-gembala. Melalui penginjilan membawa orang kembali kepada Tuhan dengan perjuangan, membawa orang kaum pilihan Tuhan melalui Injil kepada gereja Tuhan. Lalu sekarang apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menggembalakan mereka. Nah, saudara-saudara, di sini kalau kita perhatikan bahasa Grekanya, gembala-gembala dan guru-guru ini boleh disebut sebagai satu jabatan. Boleh dikatakan satu jabatan. Tetapi saudara-saudara, boleh juga kita sebutnya sebagai dua jabatan.
Dan Yohanes Calvin lebih setuju ini disebut sebagai dua jabatan. Menurut pikiran Calvin bahwa guru-guru bisa mengajar, pendeta-pendeta bisa menggembalakan, tetapi pendeta-pendeta harus bisa mengajar juga. Itu sebab kesimpulan dia adalah pendeta-pendeta harus merangkap akan pengajaran-pengajaran, sedangkan guru-guru tidak semua mempunyai bakat sebagai penggembala-penggembala. Jadi gembala-gembala selain menggembala justru mereka juga mengajar. Dan yang mengajar tidak tentu diberikan karunia untuk menggembala. Itu sebab ini bisa dipisah menjadi dua jabatan. Nah saudara-saudara, ada orang dualismekan ini dan mengatakan memang jiwanya itu tidak bisa mengajar, cuma bisa menggembala. Jadi dia menjadi pendeta pengembala yang tidak usah pengajar. Ini tidak benar. Nah saudara-saudara, di sini gembala mengapa lebih penting daripada guru-guru dan ditaruh di depan. Bukan kedudukan lebih besar, bukan dia pangkat lebih tinggi, tapi di sini urutannya lebih didahulukan. Sebagaimana kita melihat nabi, rasul, nabi, lalu adalah guru Injil, lalu adalah gembala, dan ada guru-guru. Di sini kita melihat karena pendeta-pendeta harus bisa mengajar. Dan ini tidak mungkin gembala-gembala tidak perlu mengajar firman Tuhan. Saudara-saudara, gembala-gembala perlu cinta kasih, perlu pengertian, perlu merawat, perlu mempunyai jiwa untuk membangun akan orang-orang. Tetapi dia tidak boleh tidak mempunyai pengajaran-pengajaran. Itu sebab gembala-gembala merangkap sekaligus guru-guru. Gembala-gembala merangkap sekaligus pengajaran-pengajaran yang kuat. Tetapi guru-guru mungkin tidak perlu merangkap akan tugas untuk menggembala. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa guru-guru itu mengajar. Dan pengajaran-pengajaran harus kita bahas pada pagi ini. Apa yang dikatakan di sini? Di dalam Alkitab kita melihat pengajaran-pengajaran itu boleh dibagi dengan beberapa lapisan. Pertama adalah pengajaran-pengajaran yang bersangkut paut dengan iman kepercayaan. Nah ini adalah doktrin-doktrin. Saudara-saudara, jikalau guru-guru adalah guru, maka dia mengajar apa? Pertama, dia mengajar orang beriman kepada Tuhan. Dia mengajar orang kebenaran di dalam kitab suci. Dia mengajar orang bagaimana menegakkan kerohanian, iman kepercayaan sebagai fondasi hidup di dalam dunia ini, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Ini adalah pertama, pengajaran-pengajaran yang bersangkut paut dengan iman, yaitu kebenaran yang bersangkut paut dengan doktrin-doktrin. Ini pertama. Saudara-saudara, maka dosen-dosen teologi, khususnya teologi sistematis dan sebagainya, mereka tergolong guru-guru semacam ini. Nah saudara-saudara, ajaran kedua di dalam Alkitab kita melihat adalah ajaran-ajaran mengenai kelakuan, mengenai moral. Ajaran bagaimana berbuat baik, bagaimana menjalankan kebenaran, keadilan, cinta kasih kepada sesama manusia, mempunyai prinsip-prinsip etika moral Kristen. Ini adalah ajaran di dalam bidang kedua, saudara-saudara. Ketiga, ajaran-ajaran mengenai bagaimana melayani, bagaimana mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ku ajarkan kepadamu. Ajarkan kepada orang-orang yang boleh mengajarkan orang-orang lain, supaya mereka boleh mengajar lagi orang lain lagi. Di sini kita melihat meliputi akan pengajaran, melatihan, pengkaderan tentang pelayanan-pelayanan. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat kelima jabatan ini. Yang ketiga terakhir kita hari ini sekali lagi menegaskan pentingnya pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan guru-guru semua. Pemberita Injil, gembala-gembala, dan guru-guru. Nah saudara-saudara sekalian, gereja ini didirikan dengan nama Gereja Reformed Injili. Dengan jelas melalui nama ini saja kita mengetahui kita mempunyai pendirian teologi. Melalui nama ini saja kita juga mempunyai sesuatu tekanan kepada penginjilan, reform Injili. Saudara-saudara, siapakah orang Injili yang sejati? Saudara boleh melihat
membaca kembali momentum di dalam salah satu makalah yang saya tulis. Siapakah orang Injili yang sejati? Ini kali Bapak Octavianus akan merayakan hari ulang tahun ke-70 dan minta saya berkhotbah di dalam kebaktian yang besar itu. Dan buku yang dicetak untuk mengingat segala pelayanan dia selama 70 tahun hidup di dalam dunia ini, itu minta saya menulis satu makalah. Saya mengatakan saya tidak waktu, tapi saya memasukkan makalah ini ke dalam buku itu, dan mereka setuju. Siapakah orang Injili yang sejati? Orang Injili bukan orang yang setuju teologi Injili. Orang Injili bukan orang yang hidup di tradisi gereja Injili. Orang Injili bukan orang yang belajar teologi dan teori-teori Injili. Bukan. Orang Injili adalah orang yang sudah mengerti, sudah mencintai, sudah beriman Injil, dan menterjunkan diri di dalam lapangan dan mengerjakan pekerjaan Injili. Itu orang Injili yang sejati. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat pemberita-pemberita Injil itu melangsungkan, sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Mereka bukan berhenti di dalam kognitif, bukan berhenti di dalam pengertian, bukan berhenti di dalam perdebatan, diskusi secara teologis. Mereka berada di medan peperangan. Saudara-saudara, sama seperti mahasiswa yang setuju reformasi berlainan dengan mahasiswa yang sedang mereformasikan. Mahasiswa yang mengatakan saya senang ada reformasi, sama mereka yang sedang menterjunkan diri di dalam melangsungkan dan mengorbankan diri untuk terwujudnya reformasi. Itu beda sekali. Demikian pemberita Injil bukan berarti orang yang penyetuju teori Injil. Tidak. Pemberita Injil itu in action, betul-betul dilakukan, sedang dijalankan. Itulah orang-orangnya. Saudara-saudara, kita melihat akan pemberita Injil, lalu gembala-gembala akhirnya dipersamakan dengan satu derajat tua-tua yang menggembala. Karena pada waktu Yohanes tua, dia juga disebut sebagai gembala. Saudara-saudara, Petrus waktu dia tulis buku 2, surat 2 Petrus, dia mengatakan dia adalah seorang tua-tua. Bukan saja demikian, pada waktu Tuhan Yesus tanya kepada dia sebelum Yesus naik ke surga, "Hei anak daripada Simon, engkau cinta kepada saya kah? Engkau Simon, anak daripada Yohanes, engkau cinta kepada saya apa?" Maka Petrus menjawab, "Aku mencintai engkau Tuhan." Yesus mengatakan kepada dia, "Gembalakan dombaku." Ada orang suka mentafsirkan ayat itu dengan bahasa Grekanya, satu memakai filia, satu memakai agape. Saya kira itu tidak perlu diperdebatkan, karena saya percaya hari itu Yesus tidak berbicara bahasa Greka dengan Petrus. Mereka pakai bahasa Aramik. Namun demikian, karena Alkitab catat ada perbedaan istilah yang dipakai, mari kita membedakan, itu baik. Tapi kalau mengatakan lalu Petrus menjawab dengan bahasa Greka, saya kira mereka bicara bukan bahasa Greka. Yang penting beritanya, bukan harafiannya. Saudara-saudara, Petrus setelah mengatakan aku mencintai engkau Tuhan, Tuhan mengatakan gembalakanlah dombaku. Saudara-saudara, gembalakanlah dombaku. Sehingga Petrus itu rasul kah? Benar. Petrus nabi kah? Benar juga. Karena dia memberitakan Kristus akan datang kembali. Ada langit, ada bumi yang baru akan turun. The new heaven and new earth will come down. Itu adalah berita nabiah. Saudara-saudara, Petrus penginjil kah? Benar. Petrus memberitakan Injil di sini sana dan mendirikan gereja. Petrus gembala kah? Betul. Dia adalah gembala. Dan Tuhan Yesus suruh dia gembalakan akan domba dan gembalakan akan anak-anak dombaku. Dan Petrus guru kah? Betul. Dia telah menulis kitab yang dimana kita boleh mempelajari, kita boleh mengajar melalui kitabnya. Dia ada guru yang besar sekali. Saudara-saudara, jadi rasul-rasul merangkap di dalam semua fungsi jabatan, tapi mereka berjabat sebagai rasul. Mereka adalah gembala, benar. Mereka adalah tua-tua, benar. Dan saudara-saudara, tua-tua, istilah tua-tua dan gembala akhirnya menjadi sesuatu yang berkaitan sangat erat,
Sehingga meskipun di dalam ini 5 jabatan yang ditulis, tidak ada istilah tua-tua, tidak ada istilah uskup-uskup, tidak ada istilah majelis-majelis, tapi tidak berarti kita harus menghina ketiga jabatan yang tidak tertampung di dalam ayat yang tertulis Efesus pasal 4 ayat ke-11. Itu adalah jabatan-jabatan yang bersangkut paut dengan administratif dan dengan organisatoris, saudara-saudara. Tetapi yang kita sebut di dalam Efesus pasal 4:11 yang diwahyukan Tuhan di sini adalah jabatan-jabatan rohani untuk membangun gereja di dalam iman, di dalam pelayanan, dan di dalam menjadi saksi Tuhan di dalam dunia. Kita harus jelas pikiran kita, kepercayaan kita, dan iman kita, sehingga kita tidak ngawur dan tidak salah. Saudara-saudara, itu sebab di dalam presbyterial synod atau di dalam sinode bersifat presbyterial atau gereja-gereja reform, mereka mempersamakan pendeta-pendeta tugasnya dengan tua-tua. Bedanya adalah tua-tua adalah yang melayani di dalam administrasi, tapi pendeta adalah melayani di dalam penggembalaan melalui mimbar. Itu sebab pendeta-pendeta disebut sebagai the preaching elder, tetapi orang-orang yang administratif disebut sebagai the ruling elder, yaitu tua-tua khusus yang berada di atas mimbar. Itu disebut sebagai pendeta. Tua-tua yang menjaga iman, mengatur akan seluruh gereja di dalam administrasi, itu disebut akan presbiter. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat kelima jabatan ini sudah melengkapi kemungkinan gereja terdiri. Dan dikatakan juga oleh Calvin, tidak ada satu jabatan yang tidak ada kaitannya dengan mengajar. Itu sebab gereja reform sangat pentingkan pengajaran. Mengapa ada nabi? Karena ada ajaran di dalamnya. Mengapa ada rasul? Karena ada ajaran di dalamnya. Mengapa ada penginjilan? Karena ada pelajaran di dalamnya. Mengapa ada penggembalaan? Karena ada pelajaran di dalamnya. Mengapa perlu guru-guru? Karena mengajar pelajaran di dalamnya. Gereja yang tidak lagi penting pengajaran, itu mau jadi gereja apa? Gereja yang tidak lagi mempentingkan pengajaran-pengajaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu gereja yang akan keropos dari dalam tulang sendiri. Kalau teologi reform Injili yang didirikan, yang diadakan oleh gerakan reform, baik oleh lembaga maupun oleh gereja reform Injili Indonesia, adalah sesuatu wadah yang diberkati Tuhan, stabil sampai sekarang. Karena apa? Karena itu kehendak Tuhan. Seperti apa ini dikatakan Calvin, 5 jabatan, tidak ada satu jabatan yang boleh tidak mementingkan pengajaran. Saudara-saudara, kalau kita melihat begitu banyak gereja sekarang, khotbahnya diperpendek, nyanyinya diperpanjang, emosinya ditekan, racunnya tidak lagi pentingkan, dan sesuatu suasana yang mulai membunuh akan akal, suasana yang akan meluapkan akan emosi pribadi yang sangat berputar di dalam pengalaman-pengalaman dan perasaan manusia. Saya takut dan saya khawatirkan, saudara-saudara, biar kita kembali kepada pengajaran, sehingga 5 jabatan ini boleh betul-betul diberkati Tuhan menjadi sesuatu berkat untuk membangun tubuh Kristus. Sekarang saya minta saudara perhatikan ayat ke-12, dan kita pagi ini akan membahas ayat yang penting ini. Saya membaca satu kali, sesudah itu saudara semua membaca satu kali. Efesus pasal 4 ayat ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Semua 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini istilah untuk berarti ada tujuannya. Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian, naik ke surga, Dia memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan pemberita-pemberita Injil, memberikan gembala-gembala, dan memberikan juga guru-guru. Untuk apa? Untuk supaya orang ini mempunyai pekerjaan, begitu. Untuk apa? Untuk supaya mereka mengajar, supaya gereja diisi terus-menerus, begitu? Tidak.
Untuk orang suci mendapatkan pengertian kebenaran begitu, tidak. Itu menjadi sesuatu final. Dan pelayanan dari 5 jabatan ini bukan ada finalnya. Karena finalnya adalah terus menerus sehingga tidak ada finalnya. Itu baru sesuatu arti sesungguhnya di sini. Maka di sini dikatakan mereka untuk memperlengkapi orang kudus. Berarti saudara-saudara, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah masuk ke dalam gereja, di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am, mereka disebut orang suci. Mereka sudah diinjili cukup? Tidak cukup. Mereka sudah menerima Yesus cukup? Tidak cukup. Menerima Yesus untuk apa? Untuk belajar bagaimana diperlengkapi. Saudara perhatikan, barang siapa yang hanya mau menerima Tuhan supaya cepat kaya, itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Barang siapa yang percaya Tuhan Yesus supaya aman, sejahtera, supaya hidup di dunia ini tidak ada gangguan, itu belum mengerti pekerjaan Tuhan. Barang siapa yang menerima Yesus Kristus supaya besok tidak masuk neraka, boleh masuk surga, itu bukan sesuatu tujuan Alkitab yang terakhir. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan engkau menjadi orang Kristen, engkau sudah dikuduskan untuk apa? Engkau dikuduskan, diselamatkan untuk melayani. Semua mengatakan kita dikuduskan untuk melayani. 1, 2, 3. Kita dikuduskan untuk melayani. Sehingga tidak ada orang Kristen yang diselamatkan, mendapat hidup baru, tunggu surga, titik hidupnya. Tidak ada itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab ada kita diselamatkan bukan supaya kita diampuni dosa, selesai. Kita berdamai dengan Allah, selesai. Kita mendapat hidup baru, selesai. Kita dihindarkan dari neraka, selesai. Tidak. Kalau demikian, maka Alkitab telah mengajar salah. Kalau demikian berarti Alkitab mengajar kita dan tujuan Tuhan adalah menciptakan orang egois. Tetapi Alkitab tidak salah. Itu sebab Alkitab dengan jelas mengatakan kita dikuduskan untuk melayani. Itu sebab orang Kristen yang tidak melayani, ada orang Kristen yang abnormal. Orang Kristen yang sudah diselamatkan dan titik, tidak melayani Tuhan, itu ada orang Kristen yang belum berfungsi sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang pikirnya saya diselamatkan, saya dosa diampuni, saya mendapat berkat, inilah sudah tujuan terakhir Tuhan menyelamatkan saya. Adalah orang Kristen yang salah paham rencana Tuhan Allah. Saudara-saudara, maka Tuhan memberikan 5 jabatan gerejawi supaya mereka melayani di dalam pengajaran, di dalam pengembalaan, di dalam pemberitaan. Bahkan pemberita-pemberita Injil itu sendiri adalah untuk melengkapi orang lain di dalam pelayanan. Apa artinya? Nah, ini saya khusus memberikan penjelasan untuk yang ketiga ini. Kita selalu pikir penginjilan untuk orang luar, pengembalaan untuk orang dalam. Tetapi di sini tidak. 5 jabatan ini sama-sama adalah untuk melengkapi orang kudus di dalam pelayanan. Berarti penginjil-penginjil pun, pemberita-pemberita Injil pun ikut melengkapi orang kudus. Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, justru ini satu rahasia yang dulu saya tidak tahu, sehingga saya mengutarakannya sulit. Tapi lama-lama saya menemukan. Pada waktu Hong Kong dengan kebaktian sudah berjalan 57 tahun. Itu bukan speak itu nama daripada gerakan Reform Injili. Mereka adalah kebaktian raya pemupukan hidup rohani orang Kristen. Gangju Peiling Hui. Hong Kong and Kowloon special meeting for the nurturing of the Christian spiritual life. Kebaktian yang besar itu sudah berlangsung 57 tahun sampai 10 tahun yang lalu. Sekarang sudah 67 tahun. Waktu 57 tahun mereka mengatakan kami tahun ini mengundang Stephen Tong datang untuk menjadi pengkhotbah yang penting di dalam kebaktian raya ini. Tetapi khusus untuk memberikan pemupukan rohani saja, bukan untuk penginjilan. Saya mengatakan saya tidak pergi karena saya punya konsep pemupukan rohani adalah pemupukan rohani melalui melatih orang mengabari Injil menjadi berkat bagi orang lain.
Nah saudara-saudara, waktu saya menjawab pertanyaan itu, mereka bilang heran sekali, kita sudah berjalan begitu lama, bagus, diberkati oleh Tuhan, silakan. Tapi kalau saya kerjakan semua, saya tidak mempunyai waktu yang cukup, maka saya harus memilih konsep-konsep sesuai dengan apa yang Tuhan serahkan saya kerjakan. Saudara-saudara, engkau bilang, engkau kalau tidak datang, engkau kehilangan kesempatan berkhotbah kepada banyak orang lain di Hong Kong. Saya mengatakan tidak, saya tidak kehilangan kesempatan. Kalau saya memimpin kebangunan lain lagi di Hong Kong, tetap saya boleh khotbah kepada banyak orang lain. Tidak perlu harus di dalam forum ini baru saya bisa berkhotbah kepada banyak orang lain. Lalu mereka tulis sudah lagi, kalau tahun ini engkau tidak datang, engkau mesti tunggu 3 tahun. Saya mengatakan tidak usah tunggu, tidak usah panggil saya, panggil orang lain. Saya tidak akan khotbah di kebaktian itu. Lalu orang tanya saya, apakah maksudnya engkau? Kenapa engkau menekankan satu hal? Memupuk rohani melalui penginjilan. Jawaban saya, orang itu kalau tidak mau menginjil, hanya mau egois sendiri, rohaninya maju terus, tapi tidak pernah mau melayani orang lain. Dia punya pemupukan diri adalah pemupukan yang berdasarkan egosentris. Saudara, itu kerohanian yang timpang. Tapi orang yang sambil memperkembangkan iman diri, sambil membagi kepada orang lain, di dalam membagi dan memperkembangkan dan membagi, dia akan bertumbuh di dalam keadaan jiwa yang sangat sehat, stabil, dan dia lepaskan diri daripada egosentris spiritual life. Karena jikalau dia hanya untuk diri, itu belum mencapai apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, seorang mahasiswa teologi, taunya baca buku teologi, taunya dapat angka setinggi mungkin, tapi waktu pelayanan dia tidak mau berkhotbah. Saya mau dapat angka paling tinggi, saya tidak mau 2 jam berkhotbah. Engkau yang khotbah, engkau yang berkhotbah. Saya belajar supaya saya dapat nomor 1. Saya sangat mengkhawatirkan orang itu bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Saudara-saudara, karena dia mencintai angkanya, mencintai titelnya lebih daripada mencintai pelayanan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita sambil melayani orang lain, sambil bertumbuh. Saudara-saudara, mengapakah ibu-ibu agung? Karena ibu-ibu mengkorbankan diri, membesarkan anak, sehingga keibuan mereka menjadi pengorbanan yang mempertumbuhkan diri. Saudara-saudara, pada waktu seorang ibu melayani anak-anak, saat itu Tuhan memberikan kekuatan jauh lebih daripada orang biasa. Kalau 10 anak sebuah sakit, ibu itu paling sulit ditular penyakit, karena ada satu kekuatan batin. Saya yang paling diperlukan di keluarga ini. Itu sebab saya tidak boleh sakit. Kekuatan batin itu membuat dia lebih menang daripada kekuatan bakteri. Saudara-saudara, sampai semua dirawat, semua anak, semua sudah sehat, baru dia jatuh sakit karena dia mengetahui tugas dia sudah selesai. Saudara-saudara, itu adalah dalil rohani, ada dalil yang begitu anggun, tinggi dan hormat yang tersimpan di dalam hidup sehari-hari yang kita sering lupa. Saudara-saudara, gereja juga demikian. Di Eropa begitu banyak pendeta yang teologinya kuat sekali. Mereka membuat teologi sambil minum rokok serutu, dan mereka tidak melayani, tidak mau mengabarkan Injil. Itu sebab mereka sendiri hanya pinter di otak. Akhirnya makin pinter, makin tidak beriman, makin menjadi liberal, makin melawan Tuhan. Gerejanya makin kosong. Karena apa? Mereka memupuk rohani diri yang tidak mau bagi kepada orang lain. Tidak ada pelayanan, tidak bisa. Di sini dikatakan 5 jabatan ini baik daripada rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Semua untuk melengkapi orang suci. Jadi orang memberitakan Injil, kalau sudah memberitakan Injil harus pulang bersaksi. Tidak bisa untuk menginjil terus diam-diam. Lalu dia sudah bersaksi, dia harus cari orang lain untuk dilatih. Jadi setiap orang yang sudah memberita Injil, dia bukan hanya untuk orang luar, dia juga hanya harus untuk orang dalam. Pendeta untuk orang dalam juga harus menginjil keluar. Penginjil keluar harus melatih orang dalam. Jadi setiap jabatan harus merangkap yang lain dengan fungsi, bukan dengan semua jabatan. Seorang gembala jabatannya gembala, tapi fungsi dia harus berfungsi guru, dia harus berfungsi penginjil. Seorang penginjil dia berjabatan penginjil, dia harus berfungsi guru, dia harus berfungsi akan pendeta juga. Seorang guru dia harus berfungsi Injil di dalam pengajarannya tentang Injil. Dia mengajar dengan jelas, dia berfungsi Injil, berani tantang orang. Dia juga berfungsi dan berjiwa gembala. Dengan karena demikian gereja itu hidup dan semua hamba Tuhan mempunyai kesamaan
di dalam jiwa mau melayani segala sesuatu meskipun jabatannya lain. Saudara-saudara, kalau ibu sakit, maka bagaimana? Papa yang harus menjaga anak, bukan? Berarti papa berfungsi ibu. Boleh saja, tetapi jabatan tetap papa. Ibu berfungsi bapak, tetapi dia bertetap jabatan ibu. Demikian gereja itu menjadi sempurna, menjadi kuat, karena semua untuk memperlengkapi orang kudus di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, nah di sini saya minta saudara perhatikan satu kalimat di bawah. 5 jabatan ini bukan monopoli pelayanan, tapi 5 jabatan ini adalah membimbing dan memultiply pelayanan. Ini kalimat yang penting sekali. Begitu banyak gereja gagal karena apa? Pendeta memonopoli pelayanan. Semua dipegang sendiri. Dan akhirnya tidak ada pengkaderan, tidak ada pembagian, tidak ada delegasi, dan tidak ada pemupukan, tidak ada dorongan, tidak ada latihan. Itu tidak benar. Di sini Alkitab mengatakan 5 jabatan ini untuk melengkapi orang suci, supaya melengkapi mereka di dalam pelayanan. Sehingga gereja, orang-orang suci semua melayani. Itu gereja yang baik. Gereja, semua anggota diam-diam, hanya pendeta yang melayani. Itu gereja yang gagal. Gereja, pendeta tidak pernah melatih, tidak pernah membuat sekolah pengkaderan atau mengajak orang dilatih di dalam pelayanan. Itu tidak benar. Saudara-saudara, saya menghimbau saudara, sekolah baik-baik di sekolah streets, ikut kuliah-kuliah, ambil beberapa yang mungkin engkau belajar di dalam doktrin dan sebagainya. Karena di dalam pertumbuhan pelayanan, pengetahuan dan anugerah, kebenaran dan urapan itu bersatu mengakibatkan engkau bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara, puji Tuhan. Seorang yang terus dilayani tapi tidak melayani, tak mungkin bertumbuh dengan sehat dan stabil. Seorang melayani tapi tidak dilayani, yang mengajar tapi tidak mau belajar, dia akan menjadi ompong keropos dan tidak bisa mengisi terus-menerus kebutuhan orang lain. Kita perlu keseimbangan input and output. Kita perlu seimbangan train and to be trained. Kita perlu seimbangan memberikan supply dan mendapatkan gizi baru. Kita perlu urapan dan saluran. Seluruhnya ini menjadi seimbang. Gereja ini menjadi kuat. Saudara-saudara, maka ayat ke-12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dan kedua, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini kalimat kedua, pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan itu belum final. Jadi ini kapan finalnya? Saya lihat tidak ada finalnya. Saya diselamatkan apa? Oh ya sudah ya, untuk diselamatkan. Tidak. Engkau diselamatkan untuk engkau berdamai dengan Tuhan dan engkau boleh dipersiapkan untuk pelayanan. Jadi keselamatan bukan final. Lalu engkau dipersiapkan untuk pelayanan. Pelayanan bukan final. Karena pelayanan adalah untuk mempertumbuhkan akan tubuh Kristus. Oh, supaya tubuh Kristus tumbuh. Bukan final. Tubuh Kristus tumbuh belum final. Kapan finalnya? Menjadi sesuatu measurement, suatu ukuran sempurna seperti Kristus. Wah, kalau ini tidak pernah sempurna. Maka saya melihat ini pelayanan tidak ada finalnya. Tidak ada finalnya. Saudara-saudara, memang di dunia manusia perlu pensiun. Manusia perlu retirement. Itu secara fisik manusia itu lemah. Besok kalau saya pikun, sudah jangan dengar khotbah saya. Lain orang yang ganti. Sehingga saya jangan menempati tempat lalu merusak gereja Tuhan. Kalau pikun, kalau belum pikun boleh juga khotbah. Saudara-saudara, selama ini pengisian, selama ini menjadi berkat, selama ini menyegarkan, selama ini memberikan suplai kebenaran, saya melayani. Tapi manusia sebenarnya ada batas. Semua ada limitation dan perlu retirement. Namun seorang pendeta bertemu dengan pendeta yang lain. Are you retired now? No, I never retire. What do you need? I need not retired, but refired. Saudara-saudara, diapikan terus, diberikan api terus. Jadi adakah orang muda yang kelihatan sudah mau pensiun? Semangatnya ada. Adakah orang tua yang berapi-api lebih dari orang muda? Ada juga. Saya pilih yang macam kedua itu. Saudara-saudara, ada orang muda seperti sudah besok mau mati. Ada nggak? Ada. Sudah kecewa, sudah putus asa. Badannya muda, hatinya tua. Semua badannya muda. Ada nggak orang yang badannya tua, hatinya muda? Ada nggak? Ada. Badannya sudah tua,
hatinya muda. Nah ini versi yang baik ya, bukan versi yang jelek ya. Bukan orang tua masih cari istri kedua lalu pakai kalimat itu. Ini versi yang baik. Badannya sudah tua, hatinya tetap muda. Paulus berkata tubuh kita jasmania makin lama makin tua, tapi hati kita terus diperbarui. Di mana? 2 Korintus pasal keempat. Paulus berkata di bagian terakhir, kami ini sekarang tubuhnya sudah makin tua, hatinya terus diperbarui. Nah saudara-saudara, puji Tuhan. Maka kita memperlengkapi dia pelayanan dan apa? Dan kita juga membawa kepada pertumbuhan tubuh Kristus. Saudara-saudara, jikalau ada orang datang ke gereja ini, lalu dia mau pergi dari gereja ini, kita tidak pernah melarang. Saudara mau datang, silakan. Saudara mau pergi, silakan. Tapi saya mau tanya, saudara datang gereja ini karena apa? Saya tanya pula, saudara kalau pergi dari gereja ini karena apa? Saudara-saudara, salah satu sebab yang sah engkau ke satu gereja atau meninggalkan gereja itu adalah di dalam ajaran itu, di dalam hidup gereja itu, saya bertumbuh atau tidak, saya berubah atau tidak, saya makin dekat kepada Tuhan atau tidak, makin mengenal kebenaran Tuhan, makin boleh bertumbuh, berkembang di dalam karunia yang Tuhan berikan kepada saya atau tidak. Nah, ini salah satu unsur yang penting, saudara-saudara. Karena tubuh Kristus itu gereja ada tubuh yang bertumbuh terus. Waktu Tuhan Yesus berada di dunia, Alkitab mengatakan tubuhnya dan bijaksananya dan hati disenangi oleh manusia dan hati diperkenan oleh Allah. 4 hal ini bertumbuh terus. Itu satu gambaran yang baik bagi gereja. Gereja yang sehat ada gereja yang di dalam pengertian dan bijaksana kebenaran bertumbuh terus. Gereja yang sehat ada gereja yang melalui penginjilan secara jasmania anggotanya bertambah terus. Gereja yang sehat dan normal ada gereja makin memberkati masyarakat sesama manusia sehingga orang menyenangi, orang mengatakan salut kepada gereja ini. Gereja yang sehat, gereja yang disenangi Tuhan terus menerus. Karena Tuhan di surga mengatakan, inilah tubuh Kristus, inilah gereja, inilah anak-anakku yang aku berkenan karena mereka sangat menyenangkan aku. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, memberkati kita masing-masing. Kita hari ini sampai di ayat ke-12 dulu. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga ku beri terima kasih. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Ada ajaran Rasul dan Nabi, ada pemberita-pemberita Injil sepanjang zaman, ada pendeta-pendeta, gembala-gembala, dan ada juga guru-guru untuk melengkapi kita di dalam pelayanan, untuk mempersiapkan pertumbuhan dari tubuh Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semua berdoa dan berdoa untuk kemajuan, berdoa untuk pertumbuhan iman dan kerohanian kita masing-masing. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran yang penting yang kami terima dari firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Kristus yang sudah menurunkan jabatan-jabatan kepada gereja, sehingga dari rasul-rasul dan nabi kami boleh mendapatkan fondasi iman yang menjadi pengajaran yang teguh untuk segala zaman. Kami berterima kasih bahwa guru-guru Injil yang memberitakan firman. Kami berterima kasih karena gembala-gembala dan juga akan guru-guru itu mendidik terus akan pengajaran-pengajaran kebenaran. Dengar doa kami dan terima kami masing-masing. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.